Halo semuanya guys, kembali lagi sama gue Aldo di segmen Aku Taruh Lagi. Tapi hari ini cukup menarik menurut gue karena dari negara terdekat ya, yaitu adalah Thailand. Negara yang sekarang sudah melegalkan ganja ya guys. Jadi banyak banget orang yang kesana buat mengganja gitu ya. Tapi semoga kita semua tidak mengganja kecuali di Thailand. Tapi hari ini yang pengen gue bahas adalah soal bagaimana industri perikanan di Thailand itu sangat-sangat parah ya. Supaya relevan mungkin kita pakai kata seafood ya, industri seafood. Dimana memang Thailand itu adalah salah satu negara terbesar yang menjadi eksportir hewan-hewan laut atau makanan laut atau bisa dibilang seafood ke berbagai negara, khususnya negara-negara maju seperti Eropa maupun Amerika. Nah ternyata nih para tukang ikan yang di hire sama mereka tuh kadang-kadang mereka culik gitu. Bukan memang orangnya willing untuk jadi tukang ikan tapi memang diculik. Disiksa, nggak dikasih makan, dipenjara, udah kayak Bupati Langkat ya pada saat itu ya. Dan memang banyak yang diceburin ke laut ya, kalau memang ngelawan. Nah, gimana kisahnya? Mari kita bahas di perbudakan di industri seafood di Thailand. Let's begin the video guys. I lost myself. I waited still for a glimmer to arrive. I know it. Perbudakan di industri seafood di Thailand. Nah, kenapa gue sebutnya seafood bukan perikanan ya? Itu biar lebih cepat relevan sama kita yang suka makan seafood. Nah, jadinya memang tidak terbantahkan kalau memang ngomongin masalah seafood, fauna laut adalah salah satu industri terbesar di dunia dan memang peminatnya super banyak di seluruh dunia. Dan selama berdekade-berdekade, Thailand itu menjadi eksportir ikan terbesar di dunia. Jadi lu bisa bayangin itu negara-negara maju, itu ngimpornya itu paling banyak dari Thailand semua. Dan karena Thailand ini adalah eksportir ikan terbesar di dunia, maka dari itu pada tahun 2015, mulai tercium nih bahwa industri perikanan di Thailand ini melakukan banyak praktik perbudakan terhadap para nelayan atau gue sebut sebagai tukang ikan mereka. Yang mayoritas tukang tangkap ikannya ini itu berasal dari beberapa negara terbelakang di sekitaran Asia Tenggara, seperti utamanya Myanmar dan Kamboja. Tapi sebetulnya sebelum tahun 2015 saat aksi perbudakan ini mulai tercium banyak kalangan, sebenarnya tahun 2014 sudah ada sebuah kasus yang cukup mengguncangkan dunia di kala itu. Di mana 4 besar perusahaan penangkap ikan di Thailand yang tentunya buat diekspor ini ternyata melakukan praktik perdagangan manusia. Alias ini orang yang dipekerjakan sama mereka adalah hasil manusia yang diculik sama mereka untuk dipekerjakan paksa buat nangkap ikan. Dan tentunya bekerja di lingkungan yang tidak layak sama sekali. Digaji di bawah upah minimum. Dikurung atau bisa dibilang dipenjara. Tidak dikasih makan, dan pastinya itu gaji yang udah dibawa UMR itu juga jarang dibayar, alias kalau dibayar pun telat mulu. Dan semua ini menurut Oceana Analyst dipicu oleh salah satu faktor, di mana terjadinya penurunan drastis terhadap kuantitas ikan yang bisa didapat setiap berlayar, yang akhirnya memicu banyak kapal ikan ini untuk berlayar lebih jauh, dan akhirnya rela menekan biaya produksi mereka dengan salah satunya adalah melakukan kerja paksa terhadap para pekerja mereka yang notabene banyak yang diculik buat dipekerjakan. Dan tentu ini lumrah saja terjadi karena industrinya memang sebesar itu. Bahkan Thailand sebagai eksportir terbesar, khususnya dalam urusan sarden yang biasa dimakan Mario Teguh ya. Lalu cumi dan udang itu bisa menghasilkan nilai ekspor sebesar 6 miliar US dollar di tahun 2018. Sesuai yang tercatat di Statista. Jadi sangat wajar semua bos-bos kapal ini akhirnya tuh nyari jalan buat tetap bisa jualan ikan banyak dengan menghasilkan yang banyak juga uangnya dan tentunya dengan cara yang haram alias menghalalkan segala cara. Nah dari data sederhana yang gue jabarkan tadi, yang menarik adalah mengetahui bagaimana sebenarnya nasib para tukang tangkap ikan ini. Yang sebenarnya gue yakin bukan passionnya juga pengen jadi nelayan. Dan nelayan hidupnya juga bukan disiksa kayak gini, tapi biasanya disiksa BBM naik gitu kan. Nah, karena dipaksa jadi nelayan, makanya gue sebut jadi tukang tangkap ikan atau tukang ikan lah ya, karena bukan nelayan mereka ini. Nah, kehidupan mereka ini cukup kronis, bahkan ya bisa dibilang sudah kronis dari akar rumputnya terlebih dahulu.
Jadi biasanya nih ya, sistem penculikan ini atau perekrutan para pekerja-pekerja paksa ini, itu caranya adalah para agen alias pegawai perusahaan kapal ikan itu biasanya berpetualang ke daerah-daerah atau negara-negara miskin lainnya yang pendidikannya itu rendah. Dan akhirnya mereka ke sana terus membawa sebuah mimpi bahwa kerja di luar negeri atau di Thailand dalam konteks ini itu bisa kaya raya dan berhasil dan memperbaiki yang namanya kelas kehidupan. Dan kebetulan juga memang gampang kan nyari studi kasus di mana orang yang kerja di luar negeri biasanya tuh pulang-pulang bisa bawa duit banyak ke kampung halaman dan keren bisa beli mobil. Makanya para agen ini dengan mudah bisa merayu para calon tukang ikan. Nah biasanya setelah mereka ketemu targetnya, mereka ini nggak dibilang bakal jadi tukang ikan langsung. Melainkan ya ditawarin kerjaan di luar negeri aja gitu dengan gaji tinggi pokoknya. Dan setelah mereka mau, biasanya mereka ini tuh diajak minum-minum dan party-party sama para agennya. Yang akhirnya ajakan minum-minum dan party ini bakal terkonversi jadi hutang kepada si calon tukang ikan ini. Dan metode lainnya adalah ada yang dibius dan bangun-bangun tiba-tiba orang-orang ini udah pada di kapal ikan aja. Jadi tiba-tiba pingsan, sadar-sadar di laut ya. Nah, menurut Fatima Tumpu Cayakul, nah ini bagus banget namanya menurut gue ya. Nah, ini orang tuh dari Perlindungan Tenaga Kerja di Thailand, itu dia bilang bahwa dari 600.000 tukang ikan yang terdaftar, ada sekitar 50% yang berasal dari luar Thailand. Dan banyak dari mereka yang mengalami kekerasan dan juga kelaparan di atas kapal. Dan dari 100% angka tukang ikan tersebut, 70%-nya itu tidak dilindungi oleh Undang-Undang Ketenagakerjaan di Thailand. Karena para agensi perusahaan kapal ikan ini memang sengaja tidak mendaftarkan para pekerja ini. Alias para pekerja ini jadinya ilegal dan nggak bisa dilindungi oleh undang-undang. Nah, salah satu kesaksian tukang ikan tertulis bahwa saat mereka ada di atas kapal, mereka tuh jarang banget dikasih makan ya sama bosnya. Bahkan buat makan doang, para tukang ikan ini tuh kadang-kadang itu harus diem-diem nyolong cumi yang masih hidup, yang mereka tangkep. Dan harus mereka sembunyikan bahkan di sepatu boots mereka. Dan biasanya setelah itu cumi masuk sepatu, mereka tuh beberapa bakal izin ke WC. Dan bakal mereka masak, itu cumi mentah itu ya, yang masih hidup itu ya, pakai pipa pembuangan yang panas. Jadi dipanggang pakai pipa pembuangan yang juga pasti kotor. Dan kalau misalnya juga nggak sempat ke WC atau nggak diizinin ke WC, biasanya mereka makan itu mentah-mentah, tuh cumi langsung dimasukin ke mulut demi mengisi perut. Ngeri sekali ya. Dan selain makan jarang dan kadang terpaksa makan cumi mentah udah kayak sashimi, mereka ini juga cuma dikasih istirahat setengah jam per hari. Dan siapapun yang tertangkap tidur saat jam kerja, mereka ini bakal dipukulin habis-habisan oleh penjaga kapal ikan tersebut. Dan kalau lu tanya, kenapa ini para tukang ikan yang jumlahnya tentunya banyak, itu nggak bekerja sama bareng-bareng mukulin para penjaga kapal ikan ini? Jawabannya sebenarnya cukup simpel dan gampang. Tukang-tukang ikan ini kan bukan petarung ya. Mentalnya juga pasti udah kena gitu. Secara diculik, yang namanya dipukulin gitu kan ya. Terus udah gitu jarang makan lagi kan. Pasti gak punya energi yang besar juga. Jadi gue yakin gak ada kepikiran mereka juga tuh buat kerjasama dan melawan. Dan lagian semua percakapannya juga dipantau terus sama para penjaga kapal. Jadi mau ngapain mereka gitu kan. Bahkan yang misalnya ada pekerja yang ngancam untuk mogok kerja, itu biasanya juga bakal berujung dibuang ke laut ya. Alias pasti mati itu kalau di tengah laut ya. Ya bisa dibilang ya siapa sih yang mau nyelamatin lu tengah laut kan juga gak kelihatan ya. Yang ada dimakan hiu ya. Walaupun hiu gak makan orang ya kalau gak berdarah ya. Jadi tentunya dengan kondisi tersebut, dengan studi kasus bahwa mereka bisa dibuang ke laut, tentu aja gak ada yang berani ngelawan. Selain itu mereka juga itu bisa berlayar berbulan-bulan di laut dan gak pulang-pulang. Sehingga menyebabkan kadang-kadang beberapa tukang ikan itu harus berujung meninggal di kapal. Karena udah gak kuat atau sakit atau lain-lain. Nah solusinya apa sebenarnya dari masalah ini? Ya kalau misalnya udah meninggal ya badannya tinggal dibuang aja. Jadi gak nyimpen badan orang yang udah gak bernyawa di kapal. Dan langsung dibuang ke laut. Tanpa ada kabar sedikit pun ke keluarga mereka di kampung halaman. Dan si pemilik kapal ya tinggal nyulik orang lain. Kan gampang ya untuk menggantikan orang atau tukang ikan yang sudah meninggal tersebut. Nah lalu bayaran mereka yang juga sangat kecil tadi untuk pekerjaan yang super melelahkan dan sangat menyiksa ini, dimana mereka tuh cuma dibayar sekitar 135 US dollar alias kalau konversikan ke rupiah tuh sekitar 1,8 jutaan. Lu bisa bayangin ya duit segitu dengan kerjaan sekeras itu. Dan udah kecil gitu masih aja mereka tuh ternyata jarang dibayar dan kalaupun dibayar bayarannya tuh kadang telat. Bahkan mesti berantem dulu baru dibayar. Ada sebuah kesaksian soal bayar-bayaran ini ya. Ada seorang tukang ikan yang saat kapalnya itu udah berlabuh ya. Dia tuh turun dari kapal lalu dia nagih gajinya ke bosnya. Tapi si bosnya ini cuma bilang untuk dia balik lagi ke
kapal dan berlayar lagi setelah mereka nurunin ikannya. Lalu si bos ini bukannya ngebayar itu tukang ikan, malah si bos ini nelpon polisi. Dan sakit jiwanya menurut gue, si tukang ikan ini setelah ketemu sama polisi yang dipanggil sama bosnya itu, malah diborgol dan ditahan di suatu tempat tanpa gajinya dibayarkan. Gila nggak? Dia yang nggak bayar gaji, dia yang telepon polisi, anak buahnya yang ditangkap, lu bayangin tuh. Gokil sekali menurut saya. Dan mereka yang sudah terdampar di Thailand pun memang nggak bisa pulang. Karena pertama, mereka tuh adalah imigran gelap statusnya. Dan kedua, paspor mereka tuh biasanya ditahan sama para pemilik perusahaan. Jadi mereka tuh nggak bisa pulang dan mencari proteksi. Alias terikat di lingkaran setan selamanya kalau memang nggak ada yang nolong buat ngebebasin mereka. Palingan kalau memang udah muak banget sama kondisi mereka, biasanya tuh ada beberapa tukang ikan yang katanya akhirnya nekat lompat ke laut. Dan berharap bisa berenang sampai ke daratan dan selamat. Walaupun mayoritasnya mereka yang loncat dari kapal, biasanya menghilang, alias tentunya dimakan sama laut luas. Tapi itu tanda seberapa muaknya mereka dengan kondisi dan nasib mereka, jadi mereka lebih memilih berenang ya, daripada nangkap ikan. Mendingan meninggal aja menurut dia tuh, lebih baik daripada kerja paksa. Nah, kalau lu tanya apa yang dilakukan sama Thailand atau pemerintah Thailand, nah, sebenarnya udah ada beberapa pergerakan yang dilakukan oleh pemerintah Thailand maupun negara luar yang memang berfungsi sebagai importir dari ikan-ikan hasil Thailand ini. Seperti Amerika dan Eropa sebenarnya udah ngeluarin kartu kuning atau sebuah warning bahwa Thailand itu adalah negara dengan sistem kerja paksa di dunia perikanannya. Ya, di mana keduanya melakukan sebuah sanksi seperti ban sementara lah untuk melakukan yang namanya impor dari Thailand. Tapi ujung-ujungnya walaupun itu rules keluar, ya ujung-ujungnya semua ban tersebut, semua sanksi tersebut akhirnya berangsur pulih. Dan akhirnya negara-negara besar ini kembali import lagi. Thailand juga dirasa tidak memberikan sebuah peraturan yang efektif. Pertama, pemerintah Thailand tuh nggak melarang adanya penjualan kapal Thailand ke perusahaan luar. Yang akhirnya dimanfaatkan para warga luar ini untuk berlayar di luar peraturan Thailand. Apalagi kapal-kapal ini bisa seenak-enaknya ganti bendera di tengah laut. Dan banyak dari kapal Thailand ini yang nangkap ikan di perairan Myanmar yang peraturan kelautannya lebih amburadul lagi. Ada juga yang mancing ke dekat Afrika, bahkan sampai nangkap ikan ke daerah Mongolia, yang memang daerah Mongolia ini nggak punya peraturan maritim. Sehingga makin sulit untuk pemerintah Thailand ngawasin kelayakan para tukang yang ada di kapal-kapal ikan besar tersebut. Jadi perdagangan kapal secara bebas ini ke warga luar juga membuat sebuah industri perikanan di Thailand ini semakin ruwet. Bahkan salah satu kesaksian tukang ikan, ada yang menyatakan bahwa bos mereka itu, yang kejam itu, adalah orang Indonesia. Dan bosnya sering nyiksa mereka kalau mereka ngelawan ataupun melakukan kesalahan yang minor gitu. Sehingga memang regulasi bahwa kapal Thailand ini hanya boleh berlayar selama 30 hari doang, juga tidak bisa berlaku saat mereka udah ganti bendera di tengah laut, maupun saat mereka ada di tengah laut dan melakukan penangkapan ikan secara liar di daerah atau teritori negara lain. Gimana cara nangkapnya gitu kan? Benderanya bukan Thailand, kapalnya bukan Thailand gitu kan? Nah kedua, sebenarnya pemerintah Thailand itu sudah menyiapkan denda jika kedapatan ada kapal ikan yang mempekerjakan pekerja migran ilegal tanpa izin. Dan sudah melakukan kerjasama khususnya dengan Myanmar untuk menyediakan pekerja secara legal dari pemerintah Myanmar kepada perusahaan-perusahaan kapal ikan di Thailand. Jadi bisa didaftar. Makanya akhirnya terjadi kerjasama. Nah bahkan untuk melakukan tracking, semua kapal Thailand itu sudah dipasangi GPS dan siap didenda 400 sampai 800 ribu baht. Kalau misalnya ada terjadinya pelanggaran di situ. Dan sanksi terberatnya, izin berlayar dari perusahaan tersebut bisa dicabut. Tapi entah kenapa, dengan denda tersebut masih hanya 30% pekerja atau tukang tangkap ikan yang baru dilindungi sama pemerintah Thailand. Sepertinya ada oknum yang mungkin bantu kapal-kapal ikan ini untuk tetap berlayar dengan pekerja migran ilegal yang terus-terusan masih ada. Karena memang ada kesaksian bahwa banyak sekali polisi-polisi laut yang bisa disogok untuk tetap membiarkan kapal-kapal yang udah melanggar aturan ini untuk tetap bisa berlayar secara bebas di perairan Thailand. Namanya juga di laut, ya kan? Jadi kan pasti gampang nyogoknya. Ketiga, untuk urusan gaji, sebenarnya pemerintah Thailand tuh sudah mengimplementasikan yang namanya sistem pembayaran gaji melalui ATM. Sehingga bayarannya tuh bisa on time dan bisa dipantau sama negara. Tapi sayangnya banyak dari tukang ikan ini itu nggak ngerti cara gunain ATM. Orang mereka datang dari antar berantah gitu. Daerah-daerah yang masih miskin gitu kan. Dan kadang-kadang ATM itu juga jauh biasanya dari tempat berlabuh mereka. Sehingga lagi-lagi para pekerja ini tetap nggak dapat bayaran. Orang nggak bisa narik duitnya gitu kan. Mau transfer juga transfer ke siapa? Orang di kampung nggak punya ATM juga gitu kan.
Dan memang akhirnya faktor ini tuh menjadi alasan juga untuk para pemilik kapal untuk menahan ATM para pekerja mereka dengan alasan buat ngebantuin mereka, operasin ATM mereka dan bantuin ngambil duit. Yang alasan sebenarnya ya tentunya adalah cuman pengen nahan duit dan neken biaya operasional perusahaan mereka. Dan ini belum selesai sampai detik ini, masalah pembayaran ini. Nah, tapi setidaknya udah ada beberapa NGO atau non-governmental organization yang bergerak untuk menyelamatkan para pekerja ilegal ini, khususnya yang dari negara Myanmar, karena banyak banget. Karena setidaknya NGO-NGO ini itu sudah berhasil nyelamatin sekitar 5.000 tukang ikan, dan ada banyak yang sudah berhasil dipulangkan kembali ke negara asal mereka masing-masing. Tapi tentu saat balik ke negara asal, mereka pun gak dapat kerjaan dan malah udah jadi orang yang sakit-sakitan dan malah habis duit juga karena gaji mereka ditahan. Atau bahkan bisa dililit sama hutang yang tiba-tiba muncul dari para pemilik kapal ikan ini. Setidaknya dengan cerita ini kita tahu bahwa faktor utamanya adalah konsumsi ikan dan makanan laut dunia yang berlebih yang akhirnya ngebuat para pengusaha ikan ini terus menangkap ikan dalam jumlah besar yang akhirnya menurunkan populasi ikan secara drastis. Dan akhirnya berujung kepada harus menekan biaya produksi demi mendapatkan untung yang setara karena ikan yang ditangkap juga lebih sedikit sekarang dari biasanya. Dan akhirnya kudu berlayar lebih jauh dan lebih lama yang akhirnya nggak mempedulikan kemanusiaan para pekerjanya. Dan akhirnya melakukan praktik ilegal demi keuntungan mereka. So, untuk menyelesaikan masalah ini adalah di dalam diri para pemakan ikan di Amerika dan Eropa. Kita nggak perlu. Karena kan kita punya laut sendiri. Tapi kan kita juga... Ya, sebenarnya kondisinya juga mirip-mirip ya. Populasi ikan tuh semakin sedikit. Bahkan di Jepang, hiu juga udah makin dikit. Ya, karena ditangkapin mulu gitu. Nah, tapi memang itulah dia sebuah kisah kenyataan yang terjadi di dunia atau industri perikanan. Kita tuh selalu sibuk soal nanyain ikan ini fresh atau enggak. Di restoran seafood, di restoran Jepang, sashimi. Kita tahu bahwa ya semakin mahal ikannya semakin fresh. Konsumsi ikannya juga banyak banget. Kadang orang-orang kaya kalau pesen juga habis nggak habis, pokoknya pesen yang banyak. Dan ternyata di balik seafood atau restoran seafood yang enak-enak itu, yang kita makan, ternyata ada sebuah rahasia gelap atau fakta gelap di balik itu. Walaupun semoga Indonesia sih nggak kayak gitu ya. Itu kan terjadi di Thailand doang. Tapi setidaknya ini memberikan kita sebuah clue bahwa kadang-kadang bukan hanya produk finalnya harus kita pedulikan, tapi proses dan orang di baliknya. So itu dia cerita dari industri seafood di Thailand, ya, yang ternyata parah sekali dan bahkan kesaksiannya salah satu bos pemilik kapalnya orang Indonesia gitu ya, pecah kali. Tapi nggak apa-apa, semoga cepat-cepat ketangkep. Jangan lupa like, share, dan subscribe kalau misalkan suka dengan video kali ini. Gue abis makan ya, jadi tenggorokan gue masih nyangkut ya. Ada ayam sama nasi Hainam ya. Jadi semoga video ini bermanfaat juga buat kalian untuk memberikan kalian insight terkait apa aja sebenarnya yang terjadi di dunia ini belakangan ini. So masih banyak hal-hal menarik yang bisa kita bahas supaya kita tuh semakin lebih cerdas dalam melihat dunia ini ya. So sampai jumpa di edukasi dan belajar-belajar bareng lainnya. See you on next video guys. I lost myself. I waited still for a glimmer to arrive.